Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang buku bacaan saya. Oke, untuk teman-teman saya harap yang menonton video ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan tentunya berbahagia. Buku yang akan saya review pada kesempatan kali ini yaitu berjudul Halo Coding, Berkenalan dengan Coding, Ubah Dunia Menjadi Lebih Baik. Nah, ini buku yang berwarna kuning. Buku ini karangan dari founder sekolah coding yaitu Mas Hilman Ramadan. Dia membuat website untuk belajar programming yang bernama Sekolah Coding. Selain itu dia juga mempunyai channel podcast, yaitu nama channelnya Teh atau Kopi. Nah, beliau ini salah satu orang yang berpengaruh dalam dunia programming di Indonesia lewat sekolah coding tersebut. Dan saya salah satu member dari sekolah coding tersebut. Nah, buku ini ya, pada buku Halo Coding ini tidak berisi sebuah tutorial membuat website atau tutorial membuat aplikasi mobile ataupun tutorial yang lainnya, tapi lebih ke tentang buku untuk bacaan para programmer, tentang bagaimana cara mengatasi malas dan sebagainya. Oke, pada buku ini sudah saya rangkum, isinya terdiri dari 7 bab, yaitu yang pertama, bab pertama yaitu Halo Saya Coding, yang kedua waktunya belajar, yang ketiga alasan tidak mulai, yang keempat berkarya lewat coding, dan yang kelima mencari uang dari kode, keenam yaitu level up, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menjadi manusia. Jadi Mas Hilman Ramadan sudah membuat daftar babnya yaitu 7 bab yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, langsung saja yang pertama yaitu bab Halo Saya Coding. Jadi pada buku Halo Coding dia menjelaskan pada bab pertama yaitu Halo Saya Coding berisi tentang apa sih itu coding. Jadi coding itu kalau saya baca di buku ini secara simpelnya yaitu cara untuk komunikasi ke komputer atau ke mesin. Jadi lewat kode-kode kita bisa berkomunikasi ke mesin atau komputer. Jadi lewat coding apa aja sih yang bisa kita buat. Nah, jadi ketika kita mempunyai skill coding, kita bisa membuat web, bisa membuat aplikasi mobile, dan banyak hal yang bisa kita buat. Yaitu dia menyebutkan banyak kemampuan atau kekuatan hebat gitu jika kita mempunyai coding untuk merubah dunia. Nah, selain itu juga di bab pertama ini selain menjelaskan tentang coding, tentang manfaat, dan tentunya ada beberapa hal yang harus kalian siapkan di bab 2-nya. Jadi bab 2-nya yaitu waktunya belajar. Di waktunya belajar ini di bab kedua berisi tentang hal-hal apa yang harus kalian persiapkan ketika ingin belajar coding, atau hal-hal apa saja yang kalian butuhkan. Dan ada juga tentang mitos-mitos di dunia coding. Ada banyak nih mitos-mitos di dunia coding, seperti harus bisa bahasa Inggris apa enggak, harus jago matematika atau enggak, dan saya ini harus jago menghafal enggak untuk bisa coding. Nah, di sini pada bab kedua dia menjelaskan tentang mitos-mitos tersebut. Di bab kedua ini salah satu subbabnya yaitu penting enggak sih belajar bahasa Inggris. Nah, di dunia coding sendiri untuk belajar bahasa Inggris itu sebagai tambahan skill. Jika teman-teman mempunyai skill bahasa Inggris, tentunya lebih baik untuk mempelajari coding lebih cepat. Karena apa? Dokumentasi perkodingan atau pemrograman, bahasa pemrograman biasanya berbahasa Inggris. Selain itu juga penting gak sih mempunyai skill matematika? Nah, itu seperti bahasa Inggris, yaitu skill tambahan. Tentunya kalau teman-teman mau mengasahnya, tentunya bisa untuk mempelajari yang namanya coding. Nah, selain itu juga untuk belajar kita bisa lewat kelompok belajar, kita bikin sesama programmer pemula ataupun programmer yang sudah handal, kita bisa membuat kelompok belajar untuk sama-sama belajar coding. Selain itu juga kita bisa mengikuti komunitas, bootcamp yang sedang naik daun, yaitu banyak bootcamp gratis ataupun berbayar jika teman-teman ingin mempelajari coding, ataupun tempat kursus. Dan salah satu cara belajar beliau atau Mas Hilman itu yaitu namanya Hack and Learn. Jadi dia mempunyai teman, salah satu teman itu dia bersepakat untuk mempelajari suatu hal, dan dalam satu hari dia mempelajari satu hal dan sorenya saling mempresentasikan ke teman tersebut. Nah, ini metode ini dia menyebutkan Hack and Learn, atau mempelajari suatu hal dan sorenya untuk mempresentasikan. Nah, itu isi pada bab kedua. Dan bab ketiga berisi tentang alasan tidak mulai. Nah, ini banyak banget alasan
programmer pemula untuk tidak memulai, seperti tidak punya laptop dan sebagainya, malas dan sebagainya. Pokoknya ada banyak alasan-alasan programmer tidak mau memulai ngoding atau memulai belajar untuk pemrograman. Nah, itu pada bab ketiga. Pada bab keempat itu berjudul berkarya lewat coding. Setelah teman-teman mengetahui apa itu coding, mulai mempelajari coding dan tidak beralasan untuk memulainya, di bab keempat ini berkarya lewat coding. Jadi ketika kita sudah bisa, kita harus mulai berkarya, karena untuk mempelajari coding itu kita tidak hanya belajar tapi mempraktekkan juga. Nah, takut itu normal. Jadi ketika kita ingin berkarya, tentunya ada rasa takut. Nah, itu adalah hal yang normal setiap manusia. Jadi nggak masalah ketika kita takut untuk memulai ataupun berkarya. Kita memang itu manusiawi gitu. Jadi nggak usah takut untuk berkarya lewat coding. Nah, selain itu ada subbab yang keren, localhost memang aman. Nah, untuk programmer web apalagi itu sangat tidak asing yang namanya localhost, yaitu tempat kita menaruh program ke lokal atau hanya kita sendiri yang bisa mengakses. Itu memang aman, tapi ada minusnya. Kita tidak bisa mempublish secara umum, tidak bisa mendapatkan kritikan dari orang luar kalau kita hanya menyimpan program ataupun proyek kita di localhost. Nah, itu isi dari bab keempat. Tentunya ada banyak hal yang bisa kalian temukan ketika teman-teman membaca buku Halo Coding. Selanjutnya pada bab kelima, yaitu tentang mencari uang dari kode. Nah, bisa nggak sih kita ngoding atau kita membuat sebuah karya, kita bisa nggak sih mencari uang? Tentunya jawabannya bisa banget. Nah, jika teman-teman menguasai skill ini, teman-teman bisa menjadi freelancer atau bekerja di perusahaan atau mengerjakan proyek-proyek bekerja sama dengan perusahaan, ataupun kalian membuat web sendiri dan membuat web jasa dan menyalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu bisa banget untuk mencari uang lewat coding tersebut. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari uang dari kode? Ini banyak, tapi ada persiapannya. Seperti kita harus menjemput bola, atau di buku ini menuliskan mengetuk pintu kesempatan. Jadi kita harus menghubungi terlebih dahulu perusahaan-perusahaan yang kita targetkan untuk untuk menjalani kerjasama lewat project-project, ataupun bisa kita tawarkan jasa kita untuk membuat sebuah website ataupun aplikasi mobile. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan, bisa juga kita harus mencari sertifikat. Nah, ini banyak banget di luar atau di website-website di Indonesia seperti di Coding, dan banyaklah yang menawarkan untuk e-course online tapi ada sertifikatnya. Lewat sertifikat tersebut kita memiliki atau bisa membuktikan kemampuan kita. Selain itu juga kita bisa mencari gelar sarjana komputer, sarjana ilmu komputer, sarjana sistem informasi, ataupun sarjana yang lain berkaitan tentang coding. Nah, lewat gelar tersebut menambah value kita untuk mencari uang, tentunya lewat pemrograman. Selanjutnya kita juga bisa mengumpulkan portofolio. Jadi portofolio itu apa sih? Portofolio itu kumpulan dari project-project yang sudah kita buat. Seperti yang di bab sebelumnya, yaitu ada yang namanya berkarya lewat coding. Nah, ketika karya kita bisa kita publish, itu bisa kita sebut itu portofolio kita. Jadi ketika kita mempunyai portofolio yang banyak, maka kesempatan untuk mencari uang dan mendapatkan kepercayaan ke perusahaan ataupun rekan kita lebih tinggi gitu kalau kita mempunyai portofolio yang banyak. Nah, di bab ini juga ada sebuah subbab yang menarik ini, yaitu sapi berwarna ungu. Nah, ini kutipan dari bukunya Seth Godin, yaitu Purple Co, sapi berwarna ungu. Jadi inti dari subbab ini yaitu kita harus mempunyai diferensiasi atau perbedaan dari programmer yang lain. Kalau di Indonesia banyak programmer yang skillnya segini, kita harus mempunyai perbedaan yang sedikit lebih beda dari yang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan value diri kita. Jadi ketika kita mempunyai perbedaan dengan programmer yang lain, maka kita mempunyai nilai lebih untuk mendapatkan atau mencari kerjasama ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, selanjutnya di bab 6 ini berjudul level up. Jadi
ketika kita sudah berkarya, sudah paham, sudah mulai belajar dan kita berkarya mencari uang dari coding ini ada namanya level up, level lebih tinggi dari mencari uang, yaitu di sini dia ada salah satu subbab juga di bab ini, yaitu error siapa takut. Jadi biasanya perjalanan ketika kita mencari uang atau membuat project atau berkarya, bisa dibilang gitu, membuat portofolio itu nggak selamanya mulus, tapi ada error kalau di dunia coding gitu. Jadi nggak semua yang kita ketikkan, kita buat itu semuanya lurus, tapi ada error. Nah itu emang manusiawi gitu, banyak dan harus kita hadapi gitu, error siapa takut. Nah jadi ketika ada error, Mas Hilman mempunyai tips, yaitu mencatat errornya. Jadi ketika ada error A kita catat, selanjutnya kalau kita punya solusinya juga kita catat, itu bisa membantu di kedepannya ketika ada error yang sama. Jadi ketika ada error yang sama, kita mesti mempunyai catatan tentang error-error tersebut. Nah selanjutnya itu ada subbab tentang jangan hanya pakai. Jadi banyak nih bahasa pemrograman seperti PHP, C++, Python, Go, JavaScript, Java, banyak banget. Nah, kalau kata orang, JavaScript lebih jago, lebih terkenal, padahal daripada PHP. Tapi padahal kita baru sedikit tahu tentang PHP. Jadi jangan hanya memakai, tapi pahami terlebih dahulu sampai dalam. Nah, kalau sudah paham dan ingin mencoba yang lain, baru tidak bermasalah. Jadi jangan hanya pakai kata orang ini bagus, kata orang Python bagus, kata orang Go itu bagus, kita langsung belajar gitu. Jadi malah kepecah gitu konsentrasi kita untuk belajar. Selanjutnya itu memperbaiki kode. Jadi ketika kita sudah mempunyai sebuah karya atau sebuah project, itu setiap harinya harus kita perbaiki kode-kodenya. Untuk apa? Untuk lebih memaksimalkan algoritma-algoritma yang ada, ataupun memperbaiki bug-bug ataupun error-error yang ada pada project tersebut. Selanjutnya di bab terakhir, yaitu keren banget sih, ini judulnya menjadi manusia. Jadi selain menjadi programmer yang katanya introvert, kita juga di buku ini dia menuliskan satu bab yang spesial, yaitu menjadi manusia. Nah di bab ini ada banyak poin. Ini yang saya catat ada 4 poin. Yang pertama yaitu tentang komunikasi. Jadi sebagai manusia itu kita butuh komunikasi terhadap orang lain, terhadap sesama. Jangan hanya fokus tentang dengan dunia perkodingan ataupun dengan laptop kita sendiri. Jadi kita mempunyai kehidupan yang lain. Jadi kita harus berkomunikasi ataupun bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu berpikir seperti programmer. Jadi programmer itu pemikirannya kalau bisa kita otomatisasi, jangan sampai kita mengulang hal-hal yang sama. Jadi itu bisa kita pakai di kehidupan nyata. Jadi ketika ada pekerjaan setiap hari menyapu, nah bisa nggak sih kita bikin otomatisasi itu? Jangan setiap hari kita menyapu, ataupun kita buat sebuah program atau apapun itu yang membuat suatu pekerjaan itu otomatisasi. Nah seperti itu. Selanjutnya itu satu komputer seumur hidup. Nah ini sebuah pengandaian. Jadi seperti tubuh kita, kalau tubuh kita kan hanya satu, nah dia mengandaikan yaitu satu komputer seumur hidup. Jika kita hanya memiliki satu komputer untuk seumur hidup, pasti kita menggunakan secara hati-hati. Selanjutnya kita merawat, selanjutnya kita pokoknya ekstra lah untuk penggunaannya dan maintenance. Nah itu seperti tubuh kita, kan tubuh kita hanya satu dan seumur hidup hanya ini saja gitu. Belum ada cloningan yang lain gitu. Jadi kita harus mencintai diri sendiri. Jadi kan banyak tuh yang tulisan-tulisan kalau programmer itu suka begadang, programmer itu suka ngopi. Nah itu harus lebih pilih-pilih. Jangan sampai dengan mengikuti tren yang ada, begadang terus, akhirnya tubuh kita rusak, tidak sehat, dan mengakibatkan malah mempunyai penyakit gitu. Jadi selama kita menjadi manusia, kita harus bisa menjaga tubuh kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu kamulah itu normal. Nah, sebagai manusia itu pasti memiliki rasa lelah. Jadi jangan sampai kita push terus tapi tidak ada istirahatnya. Push terus tidak ada istirahatnya. Ada banyak cara memanage pekerjaan seperti teknik Pomodoro dan sebagainya. Jadi
maksimalkan untuk memanage pekerjaan jangan sampai push terus sampai lelah dan akhirnya membuat tubuh kita drop. Nah, itu saja rangkuman atau review buku dari Halo Coding, berkenalan dengan coding ubah dunia menjadi lebih baik, karya Mas Hilman Ramadan. Tentunya masih banyak hal yang bisa kalian dapat ketika kalian membaca buku ini. Ini saya rekomendasikan khususnya atau teman-teman yang ingin mempelajari dunia pemrograman ataupun yang menjadi mahasiswa IT gitu. Nah, ini salah satu buku lumayan bagus gitu, sangat saya rekomendasikan. Oke, mungkin cukup dari saya review buku pada kesempatan kali ini. Jika ini sharing atau video ini bagus, silahkan share ke teman-teman, dan jika banyak salah saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.